Assalamualaikum, saya Fasya Auran Nabila dari kelas 12 MIPA 3. Hari ini akan melakukan praktikum fermentasi alkohol. Tujuan melakukannya praktikum ini untuk dapat menjelaskan proses terjadinya fermentasi alkohol dan dapat mengidentifikasi zat-zat yang dihasilkan pada reaksi fermentasi alkohol. Alat yang digunakan adalah balon, pengaduk, dan 3 botol bekas. Untuk bahannya, ragi, gula, dan juga air hangat. Cara kerjanya, yang pertama, masukkan ragi ke dalam masing-masing botol, mulai dari botol A, B, dan C secara bergantian. Masukkan 1 sendok saja. Setelah itu, masukkan gula kepada botol B dan C. Untuk botol B, saya memasukkan 1,5 sendok gula. Sedangkan pada botol C, saya memasukkan 2,5 sendok gula ke dalam botolnya. Setelah itu, masukkan air ke dalam masing-masing botol A, B, dan C. Pada video ini, saya memasukkan 100 ml air. Setelah itu, seharusnya larutan pada botol itu diaduk terlebih dahulu, baru dipasangkan balon. Setelah itu, amati 15 menit pertama dan 15 menit kedua apa yang terjadi pada ketiga botol dan balon tersebut. Hasil pengamatan ketiga botol tersebut saya taruh dalam tabel pengamatan seperti berikut. Pembahasan. Pada botol A terdapat sedikit gelembung, balon tidak mengembang, warna larutan putih pucat dan keruh, yang berarti pada botol A tidak terjadi reaksi fermentasi alkohol karena tidak adanya glukosa. Sedangkan pada balon B, balon mengembang lumayan besar karena larutan tersebut menghasilkan karbon dioksida dan terdapat banyak gelembung dan larutannya berwarna putih gading dan sangat keruh, yang berarti pada botol B terjadi fermentasi alkohol. Sedangkan untuk botol C, keadaan balon sedikit lebih besar dari botol B karena gas yang dihasilkan lebih banyak daripada botol B. Kemudian ada sangat gelembung dan larutannya berwarna putih kecoklatan dan sangat keruh. Berarti pada botol C juga terjadi proses fermentasi alkohol. Pertanyaan: apa fungsi ragi dan gula dalam larutan B dan C?
Ragi berfungsi sebagai mikroorganisme yang akan memecah glukosa menjadi energi, etanol, dan karbon dioksida. Sedangkan fungsi gula adalah sebagai bahan untuk terjadinya fermentasi alkohol. 2. Apakah terjadi perubahan secara signifikan pada larutan botol A, B, dan C? Tidak untuk botol A. Selain balon yang tidak mengembang, larutan botol A juga tidak berubah secara signifikan. Untuk botol B dan C, balon mengembang dan juga larutannya berubah bermunculan gelembung-gelembung dan berbau menyengat. 3. Apakah terdapat gelembung gas pada larutan botol A, B, dan C? Pada botol A, gelembung yang terbentuk sangat dikit. Pada botol B dan C, gelembung yang terbentuk sangat banyak. Gas yang dibentuk pada proses ini adalah gas karbon dioksida. 4. Mengapa balon pada botol B dan C mengembang? Balon pada botol B dan C mengembang karena pada prosesnya menghasilkan gas karbon dioksida yang akan meniup balon sehingga mengembang. Balon C adalah balon yang paling besar. Hal ini dikarenakan pengaruh banyaknya jumlah gula yang dimasukkan kepada masing-masing botol. Balon C adalah balon yang botolnya dimasukkan paling banyak gula, maka balonnya yang paling besar. Nomor 5, bagaimana bau atau aroma pada larutan botol A, B, dan C setelah dibuka? Pada balon A hanya terdapat bau ragi, sedangkan pada balon C dan B terdapat bau menyengat yang tercium. Bau ini disebabkan oleh hasil fermentasi alkohol yang terjadi. 6. Proses metabolisme apakah yang terjadi pada proses tersebut? Proses yang terjadi adalah proses metabolisme respirasi anaerob atau tanpa oksigen. 7. Apakah makanan yang dibuat dengan memakai ragi mengandung alkohol? Mengapa? Semua produk fermentasi ragi mengandung etil alkohol atau etanol. Ragi menghasilkan karbon dioksida dan etanol karena ia memetabolisme gula. Umumnya, semakin lama fermentasi, semakin banyak jumlah alkohol. Kesimpulan: berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa fermentasi adalah salah satu proses metabolisme anaerob yang merupakan proses penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme. Reaksi ini tidak memerlukan oksigen dan menghasilkan energi. Pada proses fermentasi ragi, ragi akan memecah glukosa menjadi energi, etanol, dan juga menghasilkan gas karbon dioksida. Proses fermentasi ini memerlukan glukosa. Sekian percobaan praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.